Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Wahhab. Kita telah sampai kepada perkataan wa kharaja bima dzukira, dan keluar bima dengan perkara dzukira yang telah disebutkan, yaitu perubahan air disebabkan benda mukhalid, keluar dengan sebab perkara yang telah disebutkan. Apa yang keluar? At-taghayyuru bimujawirin, yaitu perubahan air disebabkan benda yang mujawir. Jadi kalau mukhalid itu adalah perubahan yang enggak bisa dibedakan oleh pandangan mata. Tetapi kalau mujawir itu bisa dibedakan dengan pandangan mata. Contohnya kaduhnin, seperti minyak, wa udin, dan seperti kayu, walau mutayyibaini, walaupun mutayyibaini keduanya, kayu dan minyak tadi, itu harum baunya. Misalnya ada minyak yang bau harum atau kayu garu yang baunya harum. Keduanya tadi masuk ke dalam air. Kemudian airnya tadi itu berubah menjadi wangi. Nah, bagaimana hukum air ini? Maka hukum air tersebut itu adalah suci mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena perubahan air tadi itu disebabkan benda yang mujawir. Karena kayu garu itu bisa dipisah dengan air. Begitu juga dengan minyaknya, itu juga bisa dipisah dengan air. Jadi air dengan minyak itu enggak bisa nyatu. Makanya kalau kita perhatikan, ketika ada minyak masuk ke dalam air, maka minyaknya itu berada di bagian atas air, kemudian airnya itu berada di bagian bawah. Karena air dan minyak itu nggak bisa menyatu. Intinya perubahan air yang mana berubahnya tadi itu disebabkan mujawir, maka itu enggak masalah, la tadur, enggak masalah. Wa bimuksin, dan perubahan air bimuksin dengan sebab diamnya air. Misalnya ada air yang terdiam lama diam, kemudian sampai air tadi itu berubah warna atau berubah baunya. Maka air tersebut ini tetap suci mensucikan, sah digunakan untuk bersuci. Wa bima fi maqarril ma'i wa mamarihi, dan perubahan air disebabkan benda yang ada pada tempat tetapnya air dan benda yang ada pada tempat lewatnya air. Misalnya di tempat tetapnya air itu ada lumut yang sangat banyak, sehingga air tadi berubah warnanya, maka air ini enggak masalah, tetap suci mensucikan. Atau di tempat lewatnya air itu ada lumpur, sehingga air tadi itu menjadi keruh karena bercampur dengan lumpur, ini juga enggak masalah. Air tersebut itu tetap dihukumi suci mensucikan, sah digunakan untuk bersuci. Wa in mana'a, meskipun perubahan tersebut itu mencegah al-isma, nama air. Wa taghayyuru, dan perubahan air, berubahnya air, bima dengan sebab perkara, la yamna'ul isma, yang tidak mencegah opoma al-isma, nama air, liqillatihi, karena sedikitnya perubahan, fil akhirah, pada akhirnya. Ini juga enggak masalah, karena perubahannya hanya sedikit
dan perubahan tersebut tidak mencegah nama air. Jadi kalau perubahan air tadi itu hanya sedikit dan nggak mencegah nama air, itu nggak masalah. Wali anna taghayyura bil mujawir, dan karena perubahan air bil mujawir dengan sebab mujawir itu la tandur, itu nggak mudarat. Kenapa? Likaunihi tarawuhan, karena adanya mujawir itu tarawuhan, hanya memberikan dampak bau. Contohnya kata ghayyuri, seperti berubahnya air bijifatin qoribatin minal ma. Berubahnya air disebabkan bangkai yang berada di dekat daripada air. Jadi misalnya ada bangkai yang bau busuk, bangkai tadi berada di dekat dengan air, sehingga bau busuk bangkai tadi itu merubah baunya air. Nah ini enggak masalah, la tadur, tidak mudarat. Air tersebut tetap dihukumi suci mensucikan. Kenapa? Karena perubahannya tadi sebab mujawir. Wa amma taghayyuru bil baqiyah, adapun berubahnya air bil baqiyah dengan yang lainnya, dengan mujawir-mujawir yang lainnya. Adapun perubahan air dengan sebab mujawir yang lainnya, falita adzuri saunil ma anha, itu karena sulitnya menjaga air anha dari baqiyah. Jadi kenapa berubahnya air dengan sebab mujawir-mujawir yang lainnya itu enggak masalah, enggak mudarat, masih bisa digunakan untuk bersuci? Jawabannya lita'adzuri saunil ma anha, karena sulitnya menjaga air anha dari baqiyah, dari mujawir-mujawir yang lainnya. Atau alasannya li'annahu, karena mujawir kama qala Rafi'iyu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Rafi'i, tabaan karena mengikuti lil imam, kepada Imam Haramain. Kata Imam Rafi'i, la yamna'u taghayyuruhu, tidak mencegah taghayyuruhu, perubahannya air, biha dengan sebab mujawir. Nah, dengan sebab baqiyah, la yamna'u, tidak mencegah taghayyuruhu, berubahnya air, biha dengan sebab baqiyah, tidak mencegah itlaqasmil ma'i, itlaqasmi alaihi, kemutlakan nama air, alaihi, atas air yang terkena dengan baqiyah mujawir. Wa in wujida asyibhul madhkur, meskipun didapati persamaan yang telah disebutkan, meskipun didapati persamaan perubahan seperti yang telah disebutkan, jadi enggak masalah. Wa tasrihu, adapun penjelasan tentang perubahan air bil milhil ma'i, dengan sebab garam air, itu min ziyadati, itu adalah dari tambahanku, dari tambahannya Syekh Zakaria Al-Ansari sendiri. Di dalam kitab asalnya itu enggak ada, ini tambahan beliau sendiri. Wa kharaja, dan keluar bil ma'i, dengan garam air, al-jabaliyu, yaitu garam gunung, fayadurru, maka mudarat, at-taghayyur al-kathiru bihi, perubahan yang banyak, bihi dengan sebab garam gunung. Jadi perubahan air yang banyak dengan sebab garam gunung itu yadur, itu mudarat. Hal itu illam yakun bimaqarril ma au mamarrihi, jika tidak adanya garam gunung tadi itu di tempat tetapnya air atau di tempat lewatnya air.
Jadi kalau ada garam gunung masuk ke dalam air sehingga garam gunung tadi merubah rasanya air, maka air tersebut nggak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Tetapi kalau garam gunung tadi itu berada di tempat tetapnya air atau berada di tempat lewatnya air, kemudian air tadi itu mengalami perubahan menjadi asin misalnya, maka ini nggak masalah. Karena garam gunung tadi itu berada di tempat tetapnya air dan berada di tempat lewatnya air. Wa amma taghayyuru, adapun perubahan air bin najisi dengan sebab najis al-mafhum yang dipahami min tohirin dari tohir, fasayati, maka itu akan datang nanti penjelasannya. Perubahan air dengan sebab najis itu nanti akan dijelaskan di depan. Wa kuriha, dan dimakruhkan syadidu harrin wa barodin, dan dimakruhkan menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi bersuci dengan air yang sangat panas atau air yang sangat dingin itu hukumnya adalah makruh. Nah, perkataan wa kuriha syadidu harin wa barodin ini min ziyadati. Ini adalah dari tambahanku. Tambahannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Ai istimaluhu, dimakruhkan istimaluhu menggunakannya, menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Kenapa dimakruhkan? Liman ihi, karena mencegahnya air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, mencegahnya air tersebut al-isbagha, kepada menyempurnakan bersuci. Karena kalau air tersebut itu terlalu panas atau terlalu dingin, maka seorang akan enggan menyempurnakan bersucinya. Padahal kata Nabi, termasuk perkara yang berpahala besar, gede, termasuk ribat, kata Nabi, itu adalah isbaghul wudhu, yaitu menyempurnakan wudhu ketika kondisi sulit. Jadi kenapa menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin itu dimakruhkan? Karena alasannya liman ihi al-isbagha. Naam, ya memang hukumnya tadi seperti itu, dimakruhkan. Tetapi infakuta ghairuhu, jika tidak ada ghairuhu selain air panas dan air yang sangat dingin tadi, wadaqal waktu, dan sempitlah waktu sholat, maka wajib menggunakan air tersebut. Jadi kalau nggak ada air yang lainnya dan waktunya sudah sempit, maka wajib menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin tadi. Atau khofa minhu dororon haruma, atau seorang khawatir dari menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin tadi, itu dia khawatir akan dororon, ada bahaya, maka haruma, haram menggunakan air tersebut. Wa kharaja bisyadid, dan keluar dengan air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, keluar dengan sangat ini al-mu'tadil, yaitu air yang sedang-sedang, nggak panas nggak dingin. Jadi kalau bersuci dengan air yang sedang-sedang, nggak panas nggak dingin, ini nggak dimakruhkan. Walau musakhonan, walaupun air tadi dipanaskan, binajisin, dengan bahan bakar yang najis. Bahan bakarnya tadi untuk memanaskan tadi terbuat dari benda najis, itu enggak masalah. Fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.